nggak cuman anak-anak yang keliaran di luar aja, tapi anak-anak yang di dalam rumah yang nonton TV pun bisa jadi targetnya si nenek. Udah tahu gimana cara ritual untuk nakut-nakutin si nenek ini, teman-teman. Dia sempet ngancem gitu ya, bahwa dia tuh nggak akan tinggal diem dan akan terus ngincer anak-anak kecil yang masih berkeliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ini adalah udah episode yang ketiga The Sigit Reaction khusus spesial horor. Seperti biasa gue udah pernah bilang ya, kalau gue tuh paling males sebenarnya kalau ngedit-ngedit yang beginian. Kadang-kadang gue tuh kalau habis ngedit emang suka kebayang ya, sampai ke bawah mimpi. Kadang-kadang tengah malam kebangun, inget tuh ngedit belum selesai, ternyata ada bunyi-bunyian, itu HP masih nyala ya, atau laptop masih nyala di sebelah gitu kan suaranya, teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah kisah atau urban legend gitulah ya, teman-teman, berasal dari Sulawesi Selatan, yang konon katanya pada zaman dahulu kala ada seorang nenek yang paling ditakutin banget sama anak-anak, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu orang tua kita pernah bilang nih, jangan suka keluar malam, jangan suka keluar malam di atas jam 7 atau kalau maghrib jangan keluar. Itu sangat beralasan, karena pada masa itu di Sulawesi Selatan tuh ada sebuah tragedi ya, tragedi yang sangat mencekam, yang apa ya, banyak banget memakan korban jiwa ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Sulawesi Selatan tahu kisah ini, kisah tentang nenek Pakande. Kalau yang kalian dari Sulawesi Selatan mungkin tahu, wah ini udah pernah terjadi bang, atau ini cuman urban legend bang, atau ini cuman sekedar mitos bang ya. Pokoknya nanti kalian ketik di kolom komentar aja ya, teman-teman ya. Percaya nggak percaya, ini gue ada beberapa narasumber, ada ceritanya langsung ya. Nah, jadi si nenek ini targetnya adalah anak-anak ya, teman-teman, anak-anak yang suka keluar malam ya, dan bahkan dia nggak segan-segan untuk gitu kan si anak-anak itu, dan kemudian untuk dijadikan hidangan makanan. Waduh, serem sih teman-teman, merinding nih gue jadinya ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian penasaran dengan ceritanya, kita simak nih ceritanya. Nanti yang tentu saja nggak lupa bakal gue lakuin di sini adalah tetap ya, bacain komentar-komentarnya. Siapa tahu dari komentar itu ada narasumber lain dari Sulawesi Selatan langsung yang pernah mengalami nih, teman-teman ya, atau yang tahu cerita dari turun-temurunnya nih bang, kisah sebenarnya begini bang. Kalian juga boleh ketik di kolom komentar. Langsung aja cek videonya nih. Saya suka menculik dan memakan anak-anak. Saya dipanggil Nenek Pakande. Begini kisah saya. Dahulu kala di sebuah desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang tenang dan tentram. Semua keluarga di desa tersebut bahagia sampai saya datang ke desa tersebut dan merubah semuanya. Saya senang menculik dan menjadikan mereka hidangan makan malam saya. Dalam melakukan aksi jahat saya menculik lalu memakan anak kecil hanya pada malam hari. Bukan hanya anak-anak yang sedang bermain, anak-anak yang sedang menonton televisi di rumah pun saya lakukan. Sampai suatu hari saya menculik langsung 3 orang anak di desa tersebut, dan peristiwa hilangnya ketiga anak ini menjadi tanda tanya bagi kalangan penduduk desa. Mendengar keresahan itu, para penduduk desa pun mengadakan penyelidikan guna mencari tahu siapa dalang dibalik semua. Hingga akhirnya masyarakat desa menaruh kecurigaan kepada saya karena semenjak kedatangan saya muncul keresahan ini. Penduduk desa beranggapan kalau saya ini pasti memiliki ilmu gaib yang tinggi dan tak mudah dikalahkan. Sampai akhirnya penduduk desa tahu kalau saya hanya takut dengan raja bernama Bangkung Piturep Parawoel, yakni seorang raksasa pemakan para manusia jahat yang juga memang pernah pula berkeliaran di sekitar desa. Sampai salah satu penduduk desa memiliki ide untuk menjebak saya dengan membuat rangkaian bahan yang disusun menyerupai raksasa Raja Bangkung Piturep Parawoel. Malam pun tiba, tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, saya melakukan aksi saya untuk menculik anak-anak yang ada di desa itu.
Ketika sedang menculik seorang anak di salah satu rumah penduduk, tiba-tiba terdengar suara raksasa, "Hei, jangan kau bawa bayi itu. Enyah kau dari sini atau kau akan kumakan." Mendengar itu saya langsung terkejut dan ketakutan. Lalu sesosok raksasa tersebut meneteskan air liur dan menjatuhkan lagi Salaga yang bentuknya mirip menyerupai bentuk sisir besar yang di sisir tersebut ada kutunya. Saya langsung berlari ketakutan karena saya mengira itu adalah Raja Bangkung Piturep Parawoel yang saya takuti. Saya terjatuh dengan berguling-guling ke tanah dan kepala saya membentur batu besar di bawah tangga rumah tersebut. Sampai akhirnya saya mengetahui bahwa yang sosok yang saya takuti itu tidak ada dan itu hanyalah kecerdikan penduduk desa untuk membuat sekumpulan barang yang menyerupai sang raksasa. Setelah saya mengetahui bahwa itu hanyalah akal-akalan penduduk desa, saya tetap tak mau menyerah begitu saja. Saya berdiri dengan terhuyung-huyung sambil mengucapkan sumpah, suatu hari saya pasti akan kembali lagi. Dan akan saya pantau semua anak-anak kalian dari kejauhan dengan menggunakan cahaya bulan. Saya juga kemudian berteriak mengancam, saya pasti akan memakan anak-anak kalian yang masih saja berkeliaran di luar rumah pada saat malam hari. Dengan terhuyung-huyung, saya pergi meninggalkan kampung dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke desa itu dan menculik semua anak-anak mereka. Oh ya teman-teman ya, jadi beralasan kan ya kalau misalnya orang tua kita ngelarang kita untuk kayak zaman-zaman dulu tuh keluar malam. Ya kita nggak tahu ini bener atau enggak ya teman-teman. Mungkin saja ini adalah sebuah cerita atau dongeng buat nakut-nakutin anak kecil pada zaman dulu. Atau bisa jadi juga ini sempet terjadi juga ya teman-teman ya, kita nggak tahu kebenarannya. Ini ada beberapa komentar nih teman-teman ya. Kita lihat ada komentarnya di sini. Nah ini ada rekaman dulu nih atau baca komentar dulu dah nih, kita lihat nih komentarnya nih ya tuh. Kok aku nggak tahu Nek, kata itu, kamu bisa divideokan ditinggal di Sulawesi Tenggara. Kok kamu bisa divideokan kamu tinggal di Sulawesi Tenggara? Ini namanya AI ya. Masya Allah menakutkan katanya nih ya. Jangan takut dengan nenek, takut itu dengan Allah. Nah bener nih ya nih. Di sini ada video juga. Matanya ngelotot ya ampun nih. Nenek Pak Andi terekam CCTV nih kita. Apa buat bakar aja nggak matang. Aduh Gusti aduh buat bakar aja nggak matang ya guys. Oh no kan gimana guys, ini lampunya kebadangan sih. Lapor ke Pak RT setempat Mbak. Udah saya laporkan ke Pak RT, Pak RW, Pak Kades, pokoknya udah saya laporkan. Nenek-nenek kehilangan malam-malam di hutan, biar ada yang mengakui barangkali neneknya siapa, ada yang kehilangan, biar dia merapat di sini ya. Untuk yang merasa kehilangan neneknya merapat di sini, ini di hutan belantaran, neneknya lagi mencari kayu katanya buat bakar-bakar nanti buat tahun baru, guys. Oh, ini bukan nenek Makande ya teman-teman. Ini nggak tahu neneknya siapa. Tengah-tengah malam kesasar di tengah hutan ya, lagi nyari kayu bakar. Ada 3.327 komentarnya. Tuh lah kok nggak ada bayangannya. Nah kita lihat nih tuh. Lo nggak lihat tapi bagaimana? Kayaknya ini real ya, karena nenek gayung itu nggak punya bayangan. Nah dibalas lagi nih. Gak ada gayungnya kali tuh. Kak, emot nangisnya. Nenek gayung cari kayu bakar buat apa? Tuh, itu asli nenek gayung ya? Kak, please jawab katanya. Jelas ada bayangannya nggak sih? Bayangannya jelas banget loh nih. Tuh, gede banget tuh bayangannya tuh. No. Tuh, adalah bayangannya. Tuh. Oh, kan gimana guys? Ini lampunya. Ya teman-teman kita lihat lagi deh. Kita lihat lagi nenek Pak Kande ini apa ya teman-teman ya? Nih. Aku suka menculik dan memakan anak-anak. Aku biasa dipanggil dengan nama Nenek Pakande, dan ini kisahku. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tenang dan damai di mana semua keluarga di desa tersebut bahagia, aku merubah semuanya ketika datang ke desa tersebut. Aku senang menculik dan menjadikan mereka hidangan makan malamku. Dalam melakukan aksi jahatku tersebut, aku hanya melakukannya pada malam hari.
Ya teman-teman, Hanya ini anak-anak. ceritanya sama yang tadi teman-teman ya. Intinya ya nenek ini beraksinya pada malam hari. Nggak cuman anak-anak yang keliaran di luar aja, tapi anak-anak yang di dalam rumah yang nonton TV pun bisa jadi targetnya si nenek. Waduh, sangat bahaya sekali ya teman-teman. Tapi masyarakat sekitar tuh udah tahu bahwa kelemahan si nenek itu adalah dia takut banget dengan raja. Raja siapa gitu tadi namanya, yang jelas itu adalah raksasa yang suka makan orang-orang jahat gitu. Nah, jadi si masyarakat tersebut juga udah tahu kelemahan si nenek, sampai udah tahu caranya gimana membuat sebuah ritual dan kayak bahan-bahan apa diubah menjadi mungkin sejenis patung atau apa gitu teman-teman ya, yang mirip dengan raksasa tersebut. Intinya si masyarakat desa itu udah tahu gimana cara ritual untuk nakut-nakutin si nenek ini teman-teman ya, dan itu nyatanya berhasil. Tapi si nenek ternyata sadar tahu kalau dia itu memang dijebak sama warga, dan dia walaupun dengan kondisi yang lemah, sempet tadi diceritain dia jatuh terluka di bagian kepalanya, dia sempet ngancem gitu ya bahwa dia tuh nggak akan tinggal diem dan akan terus ngincer anak-anak kecil yang masih berkeliaran pada malam hari, dan nenek itu akan memantau si anak-anak itu melalui cahaya bulan. Waduh, menyeramkan ya teman-temannya. Tapi kayaknya zaman sekarang udah, anak-anak zaman sekarang tuh emang udah malas keluar malam juga sih kalau udah kenal gadget gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya. Jangan sampai kalian nanti ketinggalan video-video gue terbaru. Nah, kalau misalnya kalian nih punya cerita-cerita yang horor atau kisah nyata, kalian bisa DM atau langsung chat langsung ke Instagram gue. Ini Instagram gue di sini teman-teman ya. Nah, kalian bisa chat di situ, nanti kita langsung ngobrol lebih lanjut. Kalian bisa ngirimkan cerita kalian, nanti bakal gue bacain dan bakal gue ceritain di sini ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa diaktifin notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.